Ya, selamat pagi, siang, ataupun sore Pak Ibu, dimanapun Pak Ibu berada, atau bahkan malam hari ya. Ya, kembali lagi bersama saya di sini, Mas Adi Gaman Pangestu. Di sini ya Pak Ibu, kita akan menyimak ya, tutorial bersama terkait bagaimana teknis nanti penginputan RKPDes 2026 itu bagian untuk ekspor impor ya. Jadi data yang di Siskudes 2025 sudah diinput RKPDes-nya atau bahkan RPJMDes-nya itu diimporkan ke aplikasi Siskudes 2026. Ya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak tutorialnya. Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Ibu. Di sini kita kembali lagi di tutorial Siskudes. Jadi banyak yang bertanya ya terkait teknis kita bagaimana ekspor impor RKPDes, bagaimana caranya gitu ya. Pertama yang perlu harus diperhatikan adalah Bapak Ibu dalam mengekspor impor terkait kode kecamatan dan kode desa itu harus sama. Itu yang paling penting ya. Karena datanya juga akan membaca kode ini gitu. Oke, ini saya sudah sama. Yang kedua adalah ini 2025 lagi, parameter ya. Parameter dari bidang dan kegiatan ini harus Bapak Ibu cek ya. Sudah sama nggak? Parameter dari kegiatan yang mengirim data dan juga menerima data. Jangan sampai ada perbedaan. Karena kalau ada perbedaan itulah menyebabkan error gitu ya. Lalu lanjut di sini Pak Ibu yang perlu ditambah adalah kita perlu mengecek terkait data umum dan RPJM desa. Nah, ini data umumnya ini harus ditambahkan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melakukan ekspor impor ya. Jadi kalau kita cek di sini, kita tambahkan ya. Di sini namanya siapa, kita samakan misalkan ya. Nah, bisa tinggal copy-copy aja nih karena saya buka kedua aplikasinya. Ya. Ya, ini memang kalau kita lihat kan ada aturan ya di Siskudes tidak boleh copy paste angka dari Excel. Tapi kalau ini kan bukan angka rupiah ya, harusnya tidak masalah kita copy paste ya. Saya copy paste semua nih. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah terbiasa harusnya bisa cepat di sini ya. Jangan lama-lama di bagian menambahkan data umum seperti ini saja. Oke. Nah, ini RKPDS-nya harusnya 2025. Oke. Lanjut pelaksana kegiatan, ini juga kita tambahkan ya. Jadi saya tambahkan sini. Ya, ada sedikit perbedaan ya di Siskudes 2026 nih Pak Ibu kalau lihat. Nah, ada seperti ini ya. Kita perlu menambahkan parameter perangkat desa terlebih dahulu ya. Jadi data perangkat desa perlu kita tambahkan. Itu ada di parameter rekening bank dan perangkat desa. Kita pilih desanya, kita pilih perangkat desa. Tapi ini nanti ya satu step tambahan aja ya. Selain Pak Ibu menambahkan di 2025 ya nggak perlu ditambah gitu ya. Misalkan ini ya, saya buat satu-satu dulu. Dan IK-nya mulai dari perangkat desa, nama, alamat, jenis jabatan dia sebagai kasih ya, jabatan. Nomor SK bisa nanti diisi ya nomor SK-nya kalau ada ya. Ini harusnya ada, cuman saya nggak pandai mengira-ngira. Termasuk NPWP, ini wajib diisi. Nomor HP boleh, kode bank juga diisi, nama bank juga, siltab per bulan berapa dia, tunjangan per bulan, ada tunjangan lain kah? Kalau enggak kita kasih 0 ya, kalau enggak kita kasih. Nah ini harusnya kita tambahkan sampai 5 ini ya.
Mungkin saya buat dua saja dulu, karena di RKP-nya hanya ada dua. Nah, tambah lagi. Ya, ini mungkin bisa saya skip ya, dia Pak Ibu tidak terlalu lama. Saya akan tambahkan 5 perangkatnya saja ya. Kita pause dulu. Ya, baik Pak Ibu kita sambung lagi. Jadi saya sudah menambahkan di sini data perangkat ya. Kita ya ini sebenarnya Pak Ibu kalau kita lihat mulai dari kepala desa sampai dengan kepala dusun bisa ditambahkan, termasuk ketua RW, ketua RT dan ketua BPD. Ini harusnya ada sekretaris BPD ya dan anggota BPD nantinya. Ya, ini untuk apa? Nah, ini nanti penjelasannya yang lain lah ya. Jadi kita perlu menambahkan terlebih dahulu daftar perangkat gitu ya sebelum kita masuk ke data umum desa. Nah, ini barulah kita tambahkan lagi di sini data umum desa. Oke. Jadi seperti ini ya. Langsung terkoneksi. Oke. Enter mungkin. Ya. Ini bisa kita hapus yang bukan pelaksana kegiatan anggaran ya. Jadi kita hapus terus ke seksi pelayanan usaha perencanaan. Nah, ini kita hapus juga. Nah, bagusnya sih ya, kita apa namanya mengurutkannya nanti supaya tidak lompat-lompat ini. Jadi di daftar perangkat itu kalau boleh nomornya kades duluan, baru nanti kalau kasih yang pelaksana kegiatan anggaran itu berdempetan ya, sehingga dia tidak lompat-lompat seperti punya saya ini ya. Jadi mungkin kades 1, 2 sekdes, 3 kaur keuangan, nah 4, 5, 6, 7, 8, nah itu baru nanti kaur kasih yang pelaksana kegiatan anggaran ya. Baru nanti selanjutnya RT RW dan BPD. Nanti kan bisa kita hapus-hapus yang di bagian bawahnya, gitu ya. Jadi biar rapi, tidak seperti punya saya ini ya. Oke, selanjutnya setelah data itu kita masukkan, maka kita mengisi visi misinya ya. Harusnya visi misi ini sudah otomatis masuk sih. Cuman oke, kita mulai sekarang dengan mengekspor data dari database 2025 ya, perencanaannya. Kita pilih ekspor data RPJMDes ya. Kita masukkan di sini aja, di folder Siskudes 2025-nya, 2026-nya. Proses. Oke. Lanjut, selanjutnya setelah diproses tadi, ya udah kita sama ya di perencanaan ini kita import sekarang. Sorry. Import data RPJMDes. Nah, ini bisa digeser ya. Langsung panik. Load, proses. Nah, kalau misalkan ada tersembunyi seperti ini, enter aja. Gitu ya. Kadang ada notifikasi dia tenggelam dari ininya ya, dari tutorialnya. Visi misi terinput, RPJMDes masuk semua ya. Nah itu, jadi, nah ini contohnya adalah nih RKPDes 2026 sudah saya input di nih ya aplikasi. Nah, ini contohnya aplikasi 2025, saya sudah input di sana ada satu contoh ya terkait RKPDes di Siltap saja. Nah ini contohnya ya, saya cetak. Nah ini RKPDes 2026 gitu kan, pelaksananya siapa? KORTU dan umum. Nanti kita lihat di aplikasi 2026 bagaimanakah dia. Oh, sorry, data umum. PJM, nah itu ya. Nah, masukkan ya datanya ya. Oke, kita cetak. Mungkin penegasan sedikit aja. Simpan, cetak lagi. Oke, kalau ada masalah kayak gini bisa kita. Biasanya masalah di aplikasi aja nih. Nanti kita buka ulang, dia hilang ya. Nah, ini contohnya ya. Udah masuk RKPDes-nya.
yang 2026 ya. Dari yang kita cetak di aplikasi 2026. Jadi kira-kira begitu ya. Silakan Pak Ibu kerjakan itu datanya di 2025 dulu untuk RKPDes 2026 karena nanti bisa kita ekspor impor ya masuk ke aplikasi 2026-nya ketika sudah dirilis atau di launching. Kalau boleh sedikit untuk nama-nama perangkatnya kan tidak bergeser, termasuk jabatannya itu nanti ingat di aplikasi 2026 untuk mengisi dia dengan keterangan yang sama ya. Ya bagusnya sih sebenarnya dari 2025 sudah dipilih kepala urusan seperti itu namanya jangan kaur. Ya, tapi sama aja sebenarnya. Itu aja Pak Ibu ya. Mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan silakan untuk mengerjakan RKPDes 2026 di aplikasi 2025 ya. Sorry, mana? Nah, ini ya di aplikasi 2025. Caranya ya tinggal Pak Ibu tambahkan saja kegiatan apa pagu-pagu yang tahun selanjutnya gitu kan. Ya, saya sebenarnya ada satu sih ini. Nah, kenapa langsung ditutup ya? Nah, jadi gimana sih caranya tadi pasti ada yang bertanya nih ya. Gimana sih caranya kita bisa membuat RKPDS-nya itu di 2025-nya ini di aplikasi 2025-nya. Nah, Pak Ibu melihat pada visinya dulu di bagian kiri ini adalah tahun pertama, di kanan inilah tahun ke-8 ya. Jadi kalau sudah tahun 1 sampai 8 seperti itu, berarti kan kalau kita mau membuat RKPDes 2025, kita hitung aja ya, 2001, 2, 3, 4, 5. Berarti itu tahun kelima. Lalu kita pilih, kalau kita bikin RKPDes tahun 2026, berarti kita pilihnya tahun ke-6 ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tahun ke-6 gitu ya. Nah ini beda-beda, makanya harus menghitung dari visinya ini. Selanjutnya ya tinggal masuk ke RPJM Desa, masuk ke bidang dan contoh deh saya mau tambahkan bidang yang lain. Nah ini contohnya bidang kesehatan mungkin ya, posyandu. Kayaknya posyandu nggak mungkin tiap tahun nggak jalan kan. Nah ini tinggal kita pilih nanti pada bagian kegiatan ini, centang dulu semua tahunnya ya, tahun pelaksanaan dia, sehingga menjadi RPJMDes. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita tambahkan dia yang tahun ke-6 RKPDes-nya. Lokasi kita buat, desa penata usahaan, 4 paket. Jumlah wanitanya berapa? 20, pria 20, rumah tangga 20, pelaksana kasih pelayanan, sumber dana desa, biaya 89 juta misalkan, waktu 12 bulan, 12/1/2026, mungkin 02, dan ini 31/12/2026. Pola kegiatan swaflola. Sudah ya. Ini kalau mau dites lagi, bisa nggak nih kalau kita mau ekspor impor? Masuk nggak data posyandu nih ke 2026? Ntar. Boleh, kita tes lagi ekspor impor ya. Ekspor datanya sudah kita input biar kembali menguji gitu ya. Kita pilih nih step baru, nah gitu ya. Save, proses. Nah, kalau sudah kita impor lagi di sini, masuk nggak dia datanya? Kita entry perencanaan impor data RPJMDes. Pilih kecamatannya. Ini yang baru nih ya. Load, proses. Kalau macet di sini enter gitu ya. Sudah. Kita pilih sekarang nih ekspor data RPJMDes RKPDes-nya ya. Masuk nggak data yang tadi sudah kita input? Kesehatan, posyandu. Nah, masuk ya data RKPDes 2026. Nah, kalau kayak gini ini nanti kami perbaiki aja ya. Nah, ini tinggal di minimize saja. Nah, ini ya. Jadi masuk dia nih datanya. RKPDes 2026 tadi yang siltapnya. Nah, ada tambahan lagi ya posyandu. Oke, gitu Pak Ibu ya. Silakan untuk mengerjakan data RKPDes di 2026 di aplikasi 2025 karena nanti sudah bisa diekspor impor ya. Sebenarnya ini bisa tiap tahun ya, cuman ternyata banyak yang menemukan kendala. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Ya, begitu Bapak Ibu ya, kira-kira tutorial tadi semoga bermanfaat. Ya, bagaimana kira-kira? Apakah sudah sesuai dengan perkiraan Bapak Ibu terkait teknis ekspor impornya? Jadi ada dua poin sebenarnya yang menjadi penting di sini ya. Yang pertama adalah ekspor impor ini berlaku dengan parameter yang sama. Jadi parameter di aplikasi Siskudesnya harus sama terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menginput data umum desa terlebih dahulu ya, baru nanti di ekspor impor data RPJMDes atau RKPDes-nya. Ya, demikian tutorial dari saya kepada Bapak Ibu, kawan keuangan atau operator
atau kaur umum dan sekdes ternyata yang pegang Siskudes ya, saya baru tahu juga ada info yang seperti itu. Semoga dapat membantu dan ya salam keuangan desa.